Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Adi Erfansyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Di sini saya Revalina Septiara Andini dengan NIM 17016230070 akan memberikan video pembelajaran mengenai teori behaviorisme. Nah, pada video pembelajaran kali ini, di sini kita akan mempelajari mengenai yang pertama itu ada pengenalan teori belajar, yang kedua prinsip-prinsip dasar teori, yang ketiga ada penerapan dalam pembelajaran, yang keempat ada keunggulan teori, dan yang kelima ada kelemahan teori, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu sih teori belajar. Nah, teori belajar itu merupakan landasan penting dalam pengembangan metode pembelajaran yang efektif. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam bidang pendidikan adalah teori belajar behaviorisme yang akan saya jelaskan di dalam materi ini. Nah, teori ini menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari proses belajar. Nah, pembelajaran kali ini akan membahas teori behaviorisme secara mendalam, mencakup pengenalan teori, prinsip dasar, penerapannya dalam pembelajaran, kelebihan dan kekurangannya, serta kesimpulannya yang relevan. Sekarang masuk ke pengenalan teori belajar, teori behaviorisme. Teori behaviorisme dikembangkan pada awal abad ke-20 dengan fokus pada hubungan antara rangsangan atau stimulus dan respon. Tokoh utama dalam teori ini adalah B.F. Skinner, Ivan Pavlov, dan John Watson. Nah, Pavlov ini terkenal dengan eksperimennya tentang respon terkondisi pada anjing, sedangkan Skinner mengembangkan konsep penguatan melalui eksperimen dengan burung merpati dan tikus dalam kotak Skinner. Dan Watson di sisi lain menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati sebagai fokus studi psikologi. Teori behaviorisme berakar pada asumsi bahwa semua perilaku dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Tidak seperti teori lain yang mempertimbangkan faktor kognitif atau emosional, behaviorisme sepenuhnya berfokus pada perilaku yang terlihat dan dapat diuji secara empiris. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar teori. Prinsip dasar behaviorisme melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan dari lingkungan, sedangkan respon adalah reaksi yang dihasilkan. Yang pertama itu ada pengkondisian klasik atau classical conditioning. Nah, classical conditioning ini dikembangkan oleh Pavlov. Prinsip ini menjelaskan bagaimana asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang bermakna dapat menghasilkan respon tertentu. Yang kedua ada pengkondisian operan atau operan conditioning. Diperkenalkan oleh Skinner. Prinsip ini menekankan pada penggunaan penguatan positif atau negatif untuk meningkatkan atau menurunkan perilaku tertentu. Yang ketiga ada hukum efek atau law of effect. Edward Tomlik menjelaskan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan cenderung diulang, sementara perilaku yang diikuti oleh hasil yang tidak menyenangkan cenderung dihindari. Konsep-konsep inti ini dalam teori ini sangat relevan untuk pembelajaran, terutama dalam memahami bagaimana siswa merespon penguatan, hukuman, dan pengulangan. Selanjutnya masuk ke penerapan dalam pembelajaran, bagaimana teori ini diterapkan. Dalam kelas, guru dapat menggunakan penguatan positif seperti memberikan pujian atau hadiah untuk mendorong perilaku belajar yang diinginkan. Nah, sebagai contoh, siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu diberi penghargaan berupa stiker atau nilai tambahan. Ini menjadi penguatan teori behaviorisme. Lalu, penerapan dalam pembelajaran yang kedua itu ada contoh nyata dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya, di lingkungan sekolah, siswa diajarkan untuk mengantri sebelum masuk kelas. Ketika mereka mematuhi peraturan, guru memberikan penghargaan berupa pujian atau poin tambahan. Hal ini memperkuat perilaku positif siswa. Lalu yang ketiga ada teknik dan strategi yang efektif dalam penerapan pembelajaran. Itu guru dapat menggunakan metode seperti token ekonomi, di mana siswa mengumpulkan token untuk ditukar dengan hadiah. Selain itu, hukuman yang terkontrol seperti kehilangan kesempatan bermain dapat digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke keunggulan teori. Yang pertama ini, teori ini mudah diterapkan karena menggunakan pendekatan yang terstruktur. Yang kedua, membantu siswa membangun kebiasaan belajar yang baik melalui penguatan dan pengulangan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengelola kelas secara efektif, terutama dalam mendisiplinkan siswa. Lalu, kita masuk ke kelemahan teori.
Yang pertama, terlalu menekankan pada aspek perilaku dan mengabaikan proses kognitif serta emosi siswa. Yang kedua, tidak cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan kreativitas atau pemecahan masalah tingkat tinggi. Yang ketiga, penggunaan hukuman yang berlebihan dapat menimbulkan efek negatif, seperti rasa takut atau penurunan motivasi belajar. Selanjutnya, ada kesimpulan. Nah, sebagai salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam pendidikan, teori behaviorisme memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana perilaku siswa dapat dibentuk melalui stimulus dan respon. Melalui penerapan prinsip-prinsip behaviorisme, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Meskipun memiliki kelemahan, jika diterapkan dengan bijaksana, teori ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, terima kasih. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.